Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Bersama Yesus, aku dan kamu dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Haleluya. Ya, tidak terasa ya Kak ya, sekarang sudah tanggal 2 April, hari Jumat Agung. Ya. Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita dulu berdoa untuk persiapan ibadah kita. Silakan Kak Edi. Oke adik-adik, mari kita tepuk tangannya, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Kau telah berkati kami hari ini Bapa. Kami ingin ibadah hari ini Tuhan, berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Lindungi adik-adik ya Tuhan, berkati adik-adik di ibadah ini ya Tuhan. Berikan adik-adik pengertian dan sukacita daripada-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati adik-adik, kami mulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Ya, kembali lagi bersama kami di sini di ibadah setelah minggu GBI Eklesia. Hari ini bersama saya Kak Ana, di sebelah kiri saya ada Kak Joy, dan di sebelah kanan saya ada Kak Yohana, dan ada Kak Emi. Ya, hari ini kami berempat akan menemani adik-adik di rumah. Dan hari ini juga bersama kakak-kakak pemusik ada Kak Michael di drum. Hai Kak Michael. Ada Kak Widi di bass. Hai Kak Widi. Selanjutnya ada Kak Yeremia Simarmata di keyboard. Kak Yeremia. Ya, dari hari ini kita beribadah dengan penuh semangat ya adik-adik ya. Hari ini kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Nah, Kak, hari ini hari Jumat Agung. Kakak, boleh sharing nggak sih Kak, kalau Jumat Agung itu menurut kakak-kakak gimana? Dari Kak Joy dulu deh. Jumat Agung berarti pasti ikoniknya itu tentang kematian Tuhan Yesus. Oh iya Kak. Wah, berarti kita Berkabung pasti ya Kak, berkabung ya. Iya, berkabung. Makanya kita pakai baju hitam Kak. Iya, Kak. Kita pakai baju kita. Iya. Mengingat Tuhan Yesus disalib demi kita ya, adik-adik sekolah minggu ya Kak ya. Wah, luar biasa banget. Iya, Tuhan Yesus itu mati di salib buat apa Kak Emi? Buat menebus dosa kita apa bagaimana menurut Kak Emi? Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa-dosa kita yang kita bersalah adik-adik, bohong atau apapun itu Tuhan tebus. Ya kan Kak? Wah, Iya. ya. Kalau menurut Kak Yohana gimana Kak Yohana? Nah, karena kita udah ditebus nih ya Kak, di Jumat Agung ini kita nggak boleh menyia-nyiakan keselamatan yang udah diberikan sama Tuhan. Benar. Jadi kita harus mengembangkannya dengan lebih baik lagi. Iya, adik-adik, jadi hari ini kita memperingati, merayakan tentang kematian Tuhan Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib berapa ribu tahun yang lalu. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib buat menebus setiap dosa manusia. Untuk itu, kita harus melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Amin. Termasuk hari ini Kak, kita melakukan yang terbaik, memberikan hati kita melalui ibadah sekolah minggu GBI Eklesia. Ya, Kak, sekalipun kita tetap ibadah, kita juga harus mengingatkan adik-adik untuk mengikuti protokol kesehatan Kak. Oke adik-adik, kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan ya adik-adik, yaitu 3M. Menjaga jarak, memakai masker, dan juga mencuci tangan. Iya, ada lagi Kak yang harus diinin adik-adik di rumah kayak ini? Oh, adik-adik juga harus makan makanan bergizi kan. Jangan lupa juga minum-minum vitamin ya adik-adik. Iya. Kak Yohana bisa ditambahkan apa lagi yang harus? Oh ya Kak, aku mau ingetin nih, kan kita mau ibadah, kita harus nyiapin apa ya? Nah, kita harus siapkan Alkitab, buku tulisnya, dan alat tulisnya. Jangan lupa adik-adik disiapkan. Iya, betul kakak-kakak. Jadi adik-adik di rumah, kita siapkan dulu Alkitab kita. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Dan adik-adik yang di rumah untuk tetap semangat, Kak Emi, Kak Joy, Kak Yohana, ayo bikin dulu tepukan semangat buat adik-adik di rumah. Oke Kak, sebelum itu kita bangkit berdiri dulu ya Kak, biar lebih semangat. Siap Kak. Oke adik-adik, Laskar Kristus. Oh yeah. Tepuk semangat. Ya, biasa. Adik-adik, kita akan mulai ibadah kita dan kita dipimpin pujian oleh Kak Emi. Silakan. Oke adik-adik, mari kita angkat pujian kita. Ya Yesus, selamat di bagiku.
Engkau telah mati bagi kami Bapa. Engkau rela disalibkan buat setiap kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Oleh karena itu pada pagi hari ini Tuhan, kami sungguh-sungguh Tuhan mau datang di hadapan Tuhan. Kami ingin lebih lagi Tuhan menikmati kehadirat-Mu. Pimpin kami ya Roh Kudus. Pimpin setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Kasih damai daripada Tuhan terus mengalir di dalam setiap hidup kami. Terpujilah Kau Allah Bapa kami. Terpujilah Kau Tuhan Yesus. Kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Kau berkati Tuhan setiap kami. Biar sukacita damai daripada surgawi ada di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan dulu dong adik-adik. Haleluya. Oke Kak, sekarang aku mau ngetes nih. Adik-adik masih semangat gak ya Kak kira-kira? Boleh Kak. Semangat dong, semangat. Harus Oke. Adik-adik masih semangat? Antusias. Antusias? Semangat! Semangat, semangat, antusias! Antusias, antusias, semangat. Oke adik-adik semuanya harus berdiri ya, jangan ada yang duduk ya. Sekarang kita akan memuji Tuhan, kita akan melompat ke girangan, kita Siap, akan bersuka cita. siap Kak. Oke Kak, langsung aja nih Kak lagu kedua, Oh Sukacitaku. Artinya Tuhan Yesus sangat baik bagi kita. Ayo kita nyanyikan lagunya. Dia sungguh baik.
sahabatku. Mari adik-adik, kita akan pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Katakan, Yesus, Engkaulah sahabat buat kami Bapa. Bila sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami Bapa. Roh Kudus Tuhan yang terus mengurapi setiap anak-anak-Mu Tuhan, sehingga apa yang mereka dengarkan, apa yang Tuhan sampaikan, mereka bisa mengerti Tuhan. Bahkan mereka boleh Tuhan menjadi pelaku firman di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu buat setiap anak-anak. Terima kasih Bapa di surga. Berkati hati, pikiran, dan telinga kami agar kami lebih fokus lagi kepada kebenaran firman Tuhan. Kami katakan Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Bersama katakan Amin. Shalom adik-adik, kembali lagi bertemu dengan saya Kak Ana. Di hari ini ibadah spesial Jumat Agung, yaitu ibadah untuk memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Ceritanya seperti ini adik-adik, bagaimana Tuhan Yesus disalib. Yesus masuk ke Yerusalem dengan seekor keledai. Yesus marah karena bait Allah tidak digunakan sebagai rumah doa. Karena pada saat itu rumah ibadah dipakai untuk tempat berjualan. Nah, Yesus berkhotbah tentang akhir zaman kepada semua orang. Beberapa orang yang tidak suka berusaha membunuh Yesus. Pada saat itu Tuhan Yesus berkhotbah di bait Allah, dan banyak orang yang tidak senang akan Tuhan karena khotbahnya itu. Sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Yesus mengadakan perjamuan malam dengan murid-muridnya. Ia tahu bahwa sebentar lagi dia akan mati. Dan sebelum itu Tuhan Yesus
dan muridnya mengadakan perjamuan, yaitu Yesus dan muridnya makan roti dan minum anggur yang kelak jadi peringatan akan Yesus. Lalu Tuhan Yesus pergi dan dengan murid-muridnya mereka pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa. Nah, adik-adik, dari antara 12 orang muridnya ada satu orang muridnya, yaitu Yudas, yang mengkhianati Tuhan Yesus, yang akan menjual Tuhan Yesus kepada orang-orang yang tidak akan senang dengan Tuhan Yesus. Yudas mencium Yesus dan menjual Yesus seharga 30 keping uang perak. Dan setelah itu, setelah Yesus ditangkap, Yesus dibawa kepada mahkamah agama dan diserahkan kepada Pilatus. Pada saat itu, Tuhan Yesus disidangkan dan dijatuhi hukuman harus digantung di kayu salib di Bukit Golgota. Yesus dengan mahkota duri disalib di Bukit Golgota bersama dengan 2 orang penyamun. Pilatus mengikut tuntutan orang banyak dan membiarkan Yesus sekalipun tidak bersalah untuk disalibkan. Jadi Tuhan Yesus tetap disalibkan sekalipun dia tidak bersalah. Nah, pada Jumat Agung Yesus mati tersalib dan dikubur oleh Yusuf dari Arimatea dalam bukit batu. Nah, adik-adik, seperti itu ceritanya bagaimana Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, sekalipun dia tidak salah, sekalipun dia tidak berdosa, tetapi dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa kita. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengar cerita tentang bagaimana Tuhan Yesus disalib. Nah, sekarang kakak mau jelaskan kepada adik-adik bahwa Tuhan Yesus disalib itu bukan karena dia bersalah, tetapi karena Tuhan Yesus rela mati disalib untuk semua umat manusia. Nah, di sini kakak punya 3 benda. Ini adalah cairan. Yang ini ibarat seperti manusia yang tidak ada dosa, masih putih, masih bening pada saat manusia tidak berdosa. Di sini ada Tuhan Yesus, ibaratkan ini gelas yang ini, dan ini diibaratkan dengan dosa. Dosa itu adalah hitam, gelap. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus pada saat manusia hidup di dalam dosa, contohnya adik-adik suka berbohong. Manusia yang tadinya bersih, campurin dosa, dia akan berubah seperti ini, akan berubah gelap. Contohnya adik-adik suka berbohong. Adik-adik ada dosa melawan orang tua, tambah lagi. Dosa apa lagi contohnya? Iya, menyontek itu juga dosa. Tambah lagi. Tadinya manusia yang masih bersih, yang masih suci, sekarang sudah terkontaminasi dengan dosa, sudah berubah gelap. Nah, adik-adik, kalau sudah seperti ini bagaimana manusia bisa hidup? Dengan dia berada di dalam dosa, di dalam contohnya marah, selalu marah, mencuri, berbohong, apapun bentuk dosanya itu setelah ada di dalam manusia. Apa yang bisa membuat manusia bisa hidup di dalam dosa? Siapa yang bisa membersihkannya? Siapa yang bisa menebusnya? Ada satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus semua dosa manusia. Dia datang membersihkan segala pelanggaran kita. Tuhan Yesus. Wow. Adik-adik, kita lihat apa yang terjadi. Dosa yang hitam tadi, adik-adik. Nah, adik-adik, tadi kan ini hitam ya. Setelah Tuhan Yesus datang ke dalam hidup kita, di dalam hidup manusia, dosa kita ditebus dan kita kembali bersih. Nah, adik-adik, dari cerita yang sudah kalian dengarkan tadi dan juga praktek seperti ini, adik-adik bisa melihat bahwa separah apapun dosa kita, sehitam apapun dosa yang ada di dalam hidup kita, tetapi pada saat kita menerima Tuhan Yesus, pada saat Tuhan Yesus hidup mati bagi kita, dosa kita telah ditebus dan kita menjadi bersih kembali. Nah, seperti di Alkitab di Yohanes 3 ayat 16 berkata,
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kita tidak akan binasa kalau kita ada di dalam Yesus. Amin. Baik. Untuk ayat hafalannya minggu ini di Yohanes 3 ayat 16, nanti adik-adik bisa mengirimkan ke grup GB Eklesia paling lama hari Rabu. Terima kasih. Selamat Hari Paskah buat adik-adik semua. Tuhan Yesus berkati. Oke adik-adik, mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan doa syafaat. Sebelumnya kita akan satu pujian kita, yaitu Karena Kita. Terima kasih adik-adik yang sudah mengikuti ibadah online spesial Jumat Agung pada pagi hari ini. Jangan lupa ikuti ibadah Paskah pada hari Minggu dari jam 8 hingga selesai. Happy Good Friday, Tuhan Yesus memberkati.